Sekarang kita akan bahas sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmosis dengan lambang Pi. Nah, sekarang apa yang disebut dengan osmosis? Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan pekat melalui membran semi-permeabel. Perhatikan gambar di bawah yang gambar A. Gambar A terdapat pipa U di mana yang sebelah kiri berisi air dan sebelah kanan berisi larutan. Pemisah antara air dan larutan adalah membran semi-permeabel. Nah, yang disebut dengan osmosis adalah peristiwa perpindahan air dari sebelah kiri menuju ke larutan yang sebelah kanan, sehingga kita akan peroleh gambar yang B yang sebelah kanan. Sekarang, apa yang disebut dengan tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Perhatikan gambar A. Dalam gambar A ada pergerakan air dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, sehingga kita mendapatkan gambar B. Dalam gambar B, air akan mendorong terus ke arah kanan sehingga akhirnya terjadi perbedaan ketinggian maksimum. Nah, perbedaan ketinggian itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Untuk apa sih sebetulnya tekanan osmosis tersebut? Nah, tekanan osmosis digunakan untuk mencegah terjadinya osmosis. Perhatikan gambar yang C. Jadi kalau kita berikan tekanan di sebelah kanan untuk gambar C sebesar tekanan osmosis, maka tidak akan terjadi peristiwa osmosis. Nah, sekarang apa yang disebut dengan osmosis balik? Osmosis balik itu terjadi jika kita berikan tekanan lebih besar daripada tekanan osmosis, sehingga akan ada pergerakan pelarut dari kanan ke arah kiri. Dalam tekanan osmosis terdapat 3 istilah. Yang pertama adalah isotonik. Yang disebut dengan isotonik adalah larutan-larutan yang punya tekanan osmosis sama. Kemudian yang kedua adalah hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih besar, dan hipotonik, larutan yang punya tekanan osmosis lebih tinggi. Rumus yang dipakai adalah Pi sama dengan mRT, di mana M adalah molaritas, R adalah tetapan gas 0,082, T-nya adalah suhu dalam Kelvin, di mana derajat Celcius ditambah 273 untuk mendapatkan Kelvin. Kemudian sekarang kita akan bahas contoh soal. Nomor 1, larutan urea memiliki konsentrasi 0,2 molar. Jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan diketahui tetapan gas adalah 0,082, tentukanlah A. besarnya tekanan osmosis, B. jika larutan tersebut diberikan tekanan sebesar 4 atm, apa yang terjadi? C. Jika larutan tersebut diberikan tekanan sebesar 4,92 atm, apa yang terjadi? Dan D. Jika larutan tersebut diberikan tekanan sebesar 6 atm, apa yang terjadi? Jawabannya adalah yang A. Gunakan rumus Pi sama dengan mRT, di mana M adalah 0,2, kemudian R-nya adalah 0,082, dan T-nya adalah 27 ditambah 273, sehingga menghasilkan 4,92 atm. Jadi tekanan osmosisnya adalah 4,92 atm. Yang B, bagaimana kalau kita berikan tekanan sebesar 4 atm? Masih terjadi peristiwa osmosis. Terus yang C, bagaimana kalau kita berikan tekanan sebesar 4,92 atm? Nah, ini jawabannya tidak terjadi peristiwa osmosis.
Dan bagaimana kalau kita berikan tekanan sebesar 6 atm, akan terjadi osmosis balik. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Tekanan osmosis darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram glukosa dengan MR 180 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan yang isotonik dalam darah? Nah, langkah pertama adalah kamu harus tahu dulu isotonik. Yang disebut dengan isotonik yaitu tekanan osmosisnya sama. Jadi kita bisa tuliskan tekanan osmosis darah sama dengan tekanan osmosis glukosa sama dengan 7,7 atm. Selanjutnya masukkan ke rumus Pi sama dengan MRT, di mana Pi adalah 7,7 sama dengan M-nya kita cari. Kemudian R-nya itu sudah merupakan tetapan 0,082, saya tidak tulis. Kemudian temperaturnya ingat dalam Kelvin, jadi 37 tambah 273 sehingga molaritasnya 0,3. Kemudian kita cari mol, masukkan ke rumus M sama dengan N per V, 0,3 sama dengan N per 0,5. 0,5 dapat dari 500 ml. Sehingga hasilnya adalah 0,15 mol. Sehingga massa glukosa adalah 27 gram. Sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi yang sama, ternyata sifat koligatif elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Kenapa bisa demikian? Kalau untuk yang non-elektrolit, jika dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan terurai menjadi ion-ionnya. Dia hanya dalam bentuk molekul. Berbeda dengan yang elektrolit. Kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga jumlah partikelnya lebih banyak. Jadi wajar sifat koligatif elektrolit lebih gede daripada yang non-elektrolit. Rumus yang dipakai sama dengan rumus yang non-elektrolit, hanya dikali dengan I atau faktor Van Hoff, di mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, dengan keterangan sebagai berikut, di mana alfa N adalah jumlah ion, alfa yaitu derajat ionisasi, kemudian untuk elektrolit kuat, karena alfanya sama dengan 1, maka I-nya sama dengan N atau jumlah ion. Nah, ini adalah tabel rumus untuk non-elektrolit dan elektrolit. Sama, hanya untuk yang elektrolit dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Perhatikan, kalau yang elektrolit sekali lagi dikali I atau faktor Van Hoff. Mengingatkan kembali larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah asam, basa, garam. Untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1, dan untuk elektrolit lemah, alfanya di antara 0 dan 1. Kemudian non-elektrolit adalah urea, alkohol termasuk glikol, gliserol, kemudian gula termasuk glukosa, fruktosa, gula pasir atau sukrosa. Contoh soal nomor 1, larutan Ki 0,1 molal mendidih pada suhu 100,1 derajat Celcius. Maka titik didih larutan NH4 3 kali PO4 0,05 molal adalah, langkah pertama adalah larutan Ki merupakan elektrolit kuat dengan jumlah ion sama dengan 2. Saya uraikan, Ki terurai menjadi K plus tambah I minus, jumlah ionnya 2. K plusnya 1, I minusnya. Kemudian amonium fosfat pun merupakan elektrolit kuat dengan jumlah ion 4, yaitu NH4 plusnya 3 buah dan PO4-nya 1 buah. Nah, karena merupakan elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya sama dengan I
sama dengan jumlah ionnya. Kemudian kita tinggal bandingkan saja delta TbKi dan delta Tb amonium fosfat. Kemudian delta TbKi-nya adalah 100,1 dikurangi 100 per delta Tb amonium fosfat, sehingga kita peroleh delta Tb amonium fosfatnya sebesar 0,1. Jadi titik didih amonium fosfat adalah 100,1 derajat Celcius. Contoh soal yang nomor 2. Sebanyak 1,8 gram suatu basa bervalensi 2 MOH2 kali dilarutkan dalam 100 ml air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Jika basa tersebut mengion 80%, hitunglah massa atom relatif logam pembentuk basa tersebut dengan Kb 0,52, ArH1O-nya 16. Langkah pertama adalah hitung jumlah ion MOH2 kali, ternyata 3. Perhatikan reaksi yang saya tulis. M2 plus 1 buah, OH minusnya 2 buah. Jadi totalnya ada 3 buah. Alfanya 0,8. Kemudian delta Tb sama dengan Kb kali M dikali I atau faktor Van Hoff. Delta Tb-nya adalah 100,2 dikurangi 100 sama dengan 0,52 dikali 1,8 per mr dikali 1000 per 100 dan dikali faktor Van Hoff. 1 ditambah 3 dikurangi 1 kali 0,8 diperoleh mr-nya 122 dan ARM-nya 88. Penerapan sifat koligatif. Yang pertama, membuat cairan pendingin digunakan untuk membuat es puter. Yang kedua, anti beku, campuran air radiator agar tidak membeku di daerah dingin. Yang ketiga, pencairan salju di jalan raya. Dan yang keempat, menentukan MR. Kesimpulan yang ke-1 adalah osmosis dapat dicegah dengan memberikan tekanan sebesar tekanan osmosis. Yang kedua, isotonik, tekanan osmosisnya sama. Hipertonik, tekanan osmosisnya lebih besar. Dan hipotonik, yaitu tekanan osmosisnya lebih rendah. Yang ketiga, dengan konsentrasi sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit karena jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak. Contoh manfaat sifat koligatif yaitu menentukan MR, membuat cairan pendingin, anti beku, dan pencairan salju di jalan raya.